Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kembali menunjukkan ketegasan terhadap kapal asing pencuri ikan di Laut Indonesia. Menteri Susi mengatakan kapal asing dari negara manapun termasuk negara adidaya Amerika Serikat akan ditenggelamkan apabila terbukti masuk wilayah zona ekonomi eksklusif dan mencuri ikan. Ikan yang ada di ZTE, sumber daya laut yang ada di IBZ kita, ya punya kita. Orang luar boleh lewat, itu pun dengan izin. Dan harus kita perbolehkan kalau lewat saja, tapi kalau lewat sambil curi tidak boleh. Dan kita nggak usah fokus Cinanya atau Thailandnya atau apanya, semua negara kita perlakukan sama. Saya kemarin bilang kalau yang curi kapal Amerika punya kita tindak, semua bangsa mencuri tempat kita tindak. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyampaikan protes terhadap pemerintah Indonesia soal penangkapan 8 ABK asal Tiongkok oleh TNI Angkatan Laut di perairan Natuna Jumat lalu. Kapal itu dianggap telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Melalui juru bicaranya, Hua Chunying, Tiongkok telah merespons dengan tegas sikap Indonesia. Hua menjelaskan yang dilakukan kapal nelayan Tiongkok di sana hanya aktivitas penangkapan ikan biasa. Menurutnya Tiongkok dan Indonesia memiliki sebuah perbedaan pandangan mengenai wilayah perairan di mana peristiwa itu terjadi. Juru bicara Kemenlu Armanata Nasir mengatakan institusinya akan segera menginformasikan kepada Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta mengenai penangkapan 8 ABK tersebut. Satu dari 4 nelayan berkewarganegaraan Myanmar tewas ditembak tim patroli TNI AL di perairan Selat Malaka dalam sebuah operasi rutin TNI AL. Penembakan terjadi saat para nelayan asing itu berusaha melarikan diri dengan menabrakkan kapalnya ke arah kapal petugas. Petugas patroli terpaksa mengambil tindakan tegas karena mereka terbukti menangkap ikan di perairan Indonesia secara ilegal. Menurut Danlan Tamal 1 Belawan, Laksma TNI Yudo Margono, para nelayan asing itu menghiraukan peringatan petugas dan saat dikejar mereka melarikan diri dan menabrak kapal fiber. Saat diperiksa, seorang di antaranya ditemukan tewas. Petugas juga menyita 2 ton ikan sebagai barang bukti. Sementara 3 nelayan lainnya saat ini tengah menjalani pemeriksaan di pangkalan utama TNI AL di Belawan. Ya, kapal tersebut bendera Malaysia dengan ABK 4 orang warga Myanmar ya, tanpa dilengkapi dokumen, baik dokumen kapal maupun dokumen ABK. Dia tertangkap tangan sedang melaksanakan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Dan setelah dilaksanakan pemeriksaan, ternyata ada salah satu ABK-nya yang meninggal. Ya, ini untuk ABK yang meninggal sekarang sedang kita evakuasi untuk kita bawa ke rumah sakit untuk proses selanjut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Indonesia memprotes keras tindakan pemerintah Tiongkok yang dianggap melindungi nelayannya saat mencuri ikan di wilayah Indonesia. Kementerian Luar Negeri telah memanggil diplomat Tiongkok di Jakarta untuk menyampaikan nota protes. Namun pemerintah Tiongkok langsung membantah tuduhan pemerintah Indonesia itu. Upaya pemerintah Indonesia untuk memberantas pencurian ikan atau illegal fishing kembali mendapat hambatan. Kemarin, kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan hendak menangkap kapal Kuai-Fei 178 yang dicurigai mencuri ikan di perairan Indonesia. Namun saat berada di perairan perbatasan, tiba-tiba muncul kapal penjaga pantai Tiongkok. Tanpa diduga, kapal penjaga pantai Tiongkok menghancurkan kapal Kuai-Fei 178 yang akan dibawa sebagai barang bukti. Atas tindakan kapal patroli Tiongkok itu, pemerintah Indonesia melakukan protes keras terhadap pemerintah Tiongkok. Protes ini dilakukan karena adanya pencurian ikan di wilayah Indonesia oleh kapal Kuai-Fei yang mendapat perlindungan dari pasukan penjaga pantai pemerintah Tiongkok. Aparat Tiongkok juga dianggap melanggar wilayah kedaulatan Indonesia.
intinya adalah pada pagi hari ini saya sudah memanggil kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta. Duta besarnya tidak bisa hadir karena saat ini sedang berada di Beijing. Di dalam pertemuan tadi saya sampaikan protes kita terhadap 3 hal atau 3 pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di ZEE dan di landas kontinen. Yang kedua adalah pelanggaran terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Indonesia di wilayah ZEE dan di landas kontinen Indonesia. Dan yang ketiga, pelanggaran yang ketiga adalah pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia. Namun pemerintah Tiongkok langsung membantah protes pemerintah Indonesia. Dalam pernyataan resminya, Tiongkok menjelaskan kapal penjaga pantai mereka sedang menggiring kapal ikan nelayan yang ditangkap kapal patroli Indonesia. Pasalnya menurut Tiongkok, wilayah itu adalah Laut Cina Selatan yang menjadi wilayahnya, sehingga mereka ingin menyelamatkan kapal nelayan. Pemirsa, Presiden Jokowi menerima penyerahan surat kepercayaan dari 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Indonesia. Surat kepercayaan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan 8 negara tersebut. 8 duta besar negara sahabat tersebut satu persatu diterima langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka siang tadi. 8 duta besar tersebut terdiri dari 5 duta besar yang bertempat di Indonesia, yaitu Duta Besar Republik Serbia, Republik Ethiopia, Republik Myanmar, serta Duta Besar Timur Leste. Sementara 3 negara lainnya berkedudukan di luar negeri, yaitu Duta Besar Ghana di Kuala Lumpur, Malaysia, Duta Besar Republik Botswana berkedudukan di Canberra, Australia, dan Duta Besar Lithuania yang berkedudukan di Tokyo, Jepang. Hadirnya 8 duta besar baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kerjasama antar negara, baik dalam kerjasama ekonomi dan pendidikan. Cuaca buruk yang melanda perairan pantai utara Jawa membuat 1 unit kapal nelayan berukuran 8 gross ton karam di Indramayu. Hingga saat ini petugas Pol Air Polda Jawa Barat masih berjuang melakukan evakuasi. Akibat dihantam ombak, kapal nelayan ini terbalik dan hanya terlihat bagian anjungannya saja. Kapal terbalik 1,5 mil dari bibir pantai Balongan. Petugas yang mendapatkan laporan sejak kemarin melakukan upaya evakuasi, namun upaya itu beberapa kali terhambat cuaca buruk. 2 pekan terakhir cuaca buruk memang melanda Laut Jawa. Gelombang laut kini mencapai lebih dari 3 meter dan mengancam kapal-kapal yang tengah berlayar. Polair Polda Jabar telah menghimbau para nelayan tidak memaksakan melaut saat kondisi cuaca kurang bersahabat. Jajaran Direktorat Polair tetap melakukan pencarian. Kemudian di hari Minggu, alhamdulillah dari kapal yang memang sesuai informasi tersebut ditemukan di areal perairan Versus Pertamina Balongan. Itu kapal muatan apa itu? Jadi indikasinya adalah kapal nelayan, kapal kayu. Terus kemudian kita akan melakukan rescue pada saat hari Minggu. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kembali menunjukkan ketegasannya terhadap kapal asing pencuri ikan di Laut Indonesia. Menteri Susi mengatakan kapal asing dari negara manapun termasuk negara adidaya Amerika Serikat akan ditenggelamkan apabila terbukti masuk wilayah zona ekonomi eksklusif dan mencuri ikan. Ikan yang ada di ZEE, sumber daya laut yang ada di IBZ kita, ya punya kita. Orang luar boleh lewat, itu pun dengan izin. Dan harus kita perbolehkan kalau lewat saja. Tapi kalau lewat sambil curi, tidak boleh. Dan kita nggak usah fokus Cinanya atau Thailandnya atau apanya. Semua negara kita perlakukan sama. Saya kemarin bilang, kalau yang curi kapal Amerika punya kita tindak. Semua bangsa mencuri tempat kita tindak. Cuaca buruk yang melanda perairan pantai utara Jawa membuat 1 unit kapal nelayan berukuran 8 gross ton karam di Indramayu.
Hingga saat ini petugas Pol Air Polda Jawa Barat masih berjuang melakukan evakuasi. Akibat dihantam ombak, kapal nelayan ini terbalik dan hanya terlihat bagian anjungannya saja. Kapal terbalik 1,5 mil dari bibir pantai Balongan. Petugas yang mendapatkan laporan sejak kemarin melakukan upaya evakuasi, namun upaya itu beberapa kali terhambat cuaca buruk. 2 pekan terakhir cuaca buruk memang melanda Laut Jawa, gelombang laut kini mencapai lebih dari 3 meter dan mengancam kapal-kapal yang tengah berlayar. Polair Polda Jabar telah menghimbau para nelayan tidak memaksakan melaut saat kondisi cuaca kurang bersahabat. Jajaran Direktorat Pol Air tetap melakukan pencarian. Kemudian di hari Minggu, alhamdulillah dari kapal yang memang sesuai informasi tersebut ditemukan di areal perairan Versus Pertamina Balongan. Itu kapal muatan apa itu? Jadi indikasinya adalah kapal nelayan, kapal kayu. Terus kemudian kita akan melakukan rescue pada saat hari Minggu. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kembali menunjukkan ketegasan terhadap kapal asing pencuri ikan di Laut Indonesia. Menteri Susi mengatakan kapal asing dari negara manapun termasuk negara adidaya Amerika Serikat akan ditenggelamkan apabila terbukti masuk wilayah zona ekonomi eksklusif dan mencuri ikan. Ikan yang ada di ZTE, sumber daya laut yang ada di IBZ kita, ya punya kita. Orang luar boleh lewat, itu pun dengan izin. Dan harus kita perbolehkan kalau lewat saja. Tapi kalau lewat sambil curi, tidak boleh. Dan kita nggak usah fokus Cinanya, atau Thailandnya, atau apanya. Semua negara kita perlakukan sama. Saya kemarin bilang, kalau yang curi kapal Amerika punya kita tindak. Semua bangsa mencuri tempat kita tindak. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyampaikan protes terhadap pemerintah Indonesia soal penangkapan 8 ABK asal Tiongkok oleh TNI Angkatan Laut di perairan Natuna Jumat lalu. Kapal itu dianggap telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Melalui juru bicaranya, Hua Chunying, Tiongkok telah merespons dengan tegas sikap Indonesia. Hua menjelaskan yang dilakukan kapal nelayan Tiongkok di sana hanya aktivitas penangkapan ikan biasa. Menurutnya Tiongkok dan Indonesia memiliki sebuah perbedaan pandangan mengenai wilayah perairan di mana peristiwa itu terjadi. Juru bicara Kemenlu Armanata Nasir mengatakan institusinya akan segera menginformasikan kepada Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta mengenai penangkapan 8 ABK tersebut. Satu dari 4 pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia. Namun pemerintah Tiongkok langsung membantah protes pemerintah Indonesia. Dalam pernyataan resminya, Tiongkok menjelaskan kapal penjaga pantai mereka sedang menggiring kapal ikan nelayan yang ditangkap kapal patroli Indonesia. Pasalnya menurut Tiongkok, wilayah itu adalah Laut Cina Selatan yang menjadi wilayahnya, sehingga mereka ingin menyelamatkan kapal nelayan. Pemirsa, Presiden Jokowi menerima penyerahan surat kepercayaan dari 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Indonesia. Surat kepercayaan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan 8 negara tersebut. 8 duta besar negara sahabat tersebut satu persatu diterima langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka siang tadi. 8 duta besar tersebut terdiri dari 5 duta besar yang bertempat di Indonesia, yaitu Duta Besar Republik Serbia, Republik Ethiopia, Republik Myanmar, serta Duta Besar Timur Leste. Sementara 3 negara lainnya berkedudukan di luar negeri, yaitu Duta Besar Ghana di Kuala Lumpur, Malaysia, Duta Besar Republik Botswana berkedudukan di Canberra, Australia, dan Duta Besar Lithuania yang berkedudukan di Tokyo, Jepang. Hadirnya 8 duta besar baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kerjasama antar negara, baik dalam kerjasama ekonomi dan pendidikan. Cuaca buruk yang melanda perairan pantai utara Jawa membuat 1 unit kapal nelayan berukuran 8 gross ton karam di Indramayu. Hingga saat ini petugas Pol Air Polda Jawa Barat masih berjuang melakukan evakuasi.
Akibat dihantam ombak, kapal nelayan ini terbalik dan hanya terlihat bagian anjungannya saja. Kapal terbalik 1,5 mil dari bibir pantai Balongan. Petugas yang mendapatkan laporan sejak kemarin melakukan upaya evakuasi, namun upaya itu beberapa kali terhambat cuaca buruk. 2 pekan terakhir cuaca buruk memang melanda Laut Jawa. Gelombang laut kini mencapai lebih dari 3 meter dan mengancam kapal-kapal yang tengah berlayar. Polair Polda Jabar telah menghimbau para nelayan tidak memaksakan melaut saat kondisi cuaca kurang bersahabat. Jajaran Direktorat Polair tetap melakukan pencarian. Kemudian di hari Minggu, alhamdulillah dari kapal yang memang sesuai informasi tersebut ditemukan di areal perairan Versus Pertamina Balongan. Itu kapal muatan apa itu? Jadi indikasinya adalah kapal nelayan, kapal kayu. Terus kemudian kita akan melakukan rescue pada saat hari Minggu. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kembali menunjukkan ketegasannya terhadap kapal asing pencuri ikan di Laut Indonesia. Menteri Susi mengatakan kapal asing dari negara manapun termasuk negara adidaya Amerika Serikat akan ditenggelamkan apabila terbukti masuk wilayah zona ekonomi eksklusif dan mencuri ikan. Ikan yang ada di ZTE, sumber daya laut yang ada di IBZ kita, ya punya kita. Orang luar boleh lewat, itu pun dengan izin. Dan harus kita perbolehkan kalau lewat saja. Tapi kalau lewat sambil curi, tidak boleh. Dan kita nggak usah fokus Cinanya atau Thailandnya atau apanya. Semua negara kita perlakukan. Nelayan berkewarganegaraan Myanmar tewas ditembak tim patroli TNI AL di perairan Selat Malaka dalam sebuah operasi rutin TNI AL. Penembakan terjadi saat para nelayan asing itu berusaha melarikan diri dengan menabrakkan kapalnya ke arah kapal petugas. Petugas patroli terpaksa mengambil tindakan tegas karena mereka terbukti menangkap ikan di perairan Indonesia secara ilegal. Menurut Danlan Tamal 1 Belawan, Laksma TNI Yudo Margono, para nelayan asing itu menghiraukan peringatan petugas dan saat dikejar mereka melarikan diri dan menabrak kapal fiber. Saat diperiksa, seorang diantaranya ditemukan tewas. Petugas juga menyita 2 ton ikan sebagai barang bukti. Sementara 3 nelayan lainnya saat ini tengah menjalani pemeriksaan di pangkalan utama TNI AL di Belawan. Ya, kapal tersebut bendera Malaysia dengan ABK 4 orang warga Myanmar. Ya, tanpa dilengkapi dokumen, baik dokumen kapal maupun dokumen ABK. Dia tertangkap tangan sedang melaksanakan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Dan setelah dilaksanakan pemeriksaan, ternyata ada salah satu ABK-nya yang meninggal. Ya, ini untuk ABK yang meninggal sekarang sedang kita evakuasi untuk kita bawa ke rumah sakit untuk proses selanjut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Indonesia memprotes keras tindakan pemerintah Tiongkok yang dianggap melindungi nelayannya saat mencuri ikan di wilayah Indonesia. Kementerian Luar Negeri telah memanggil diplomat Tiongkok di Jakarta untuk menyampaikan nota protes. Namun pemerintah Tiongkok langsung membantah tuduhan pemerintah Indonesia itu. Upaya pemerintah Indonesia untuk memberantas pencurian ikan atau illegal fishing kembali mendapat hambatan. Kemarin, kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan hendak menangkap kapal Kuaifei 178 yang dicurigai mencuri ikan di perairan Indonesia. Namun saat berada di perairan perbatasan, tiba-tiba muncul kapal penjaga pantai Tiongkok. Tanpa diduga, kapal penjaga pantai Tiongkok menghancurkan kapal Kuaifei 178 yang akan dibawa sebagai barang bukti. Atas tindakan kapal patroli Tiongkok itu, pemerintah Indonesia melakukan protes keras terhadap pemerintah Tiongkok. Protes ini dilakukan karena adanya pencurian ikan di wilayah Indonesia oleh kapal Kuaifei yang mendapat perlindungan dari pasukan penjaga pantai pemerintah Tiongkok. Aparat Tiongkok juga dianggap melanggar wilayah kedaulatan Indonesia.
intinya adalah pada pagi hari ini saya sudah memanggil kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta. Duta besarnya tidak bisa hadir karena saat ini sedang berada di Beijing. Di dalam pertemuan tadi saya sampaikan protes kita terhadap 3 hal atau 3 pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di ZEE dan di landas kontinen. Yang kedua adalah pelanggaran terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Indonesia di wilayah ZEE dan di landas kontinen Indonesia. Dan yang ketiga, pelanggaran yang ketiga adalah